Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kepada sahabat saudara Ibnu IPPNU yang hadir maupun yang tidak hadir, dikarenakan mereka mengikuti anjuran pemerintah di rumah saja, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam bulan-bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, berada di bulan yang penuh rahmat yang mana disertakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, setiap malam Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan rahmat 1000 kali pandangan. Oleh karena itu, satu rahmat saja mampu menyelamatkan umat manusia dari siksa api neraka. Oleh karena itu, semoga kita semua mendapatkan rahmat tersebut. Amin Allahumma Amin. Dengan tema yang antum sepakati malam ini, marilah kita menyimak bahwa fenomena yang kita alami ini adalah wabah virus corona. Dengan tema apa kemarin? Ketika wabah mengubah budaya umat Islam di bulan Ramadan. Ya. Sebelum kita masuk tema tersebut, bahwa perlu kita pahami ulama-ulama kita di zaman ini, para kiai, para ustadz, para habaib, mereka berbeda-beda pendapat dikarenakan apa? Kualitas keilmuan mereka tidak sama, keyakinan mereka tidak sama, pemikiran, pemahaman mereka juga tidak sama. Oleh karena itu, antum di malam ini saya ajak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa virus corona ini adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ulama-ulama tersebut, ustadz, kiai mengatakan wabah ini, ada yang mengatakan tentara Allah berupa malaikat yang disuruh datang ke muka bumi untuk menguji umat manusia. Ada yang mengatakan ini musibah besar, ada yang mengatakan ini suatu ujian kecil atau adab kecil. Para hadirin yang saya cintai dan semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, antum saya ajak menyimak sabda Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh aku kirimkan kepada mereka umat manusia, sungguh aku rasakan kepada umat manusia sebagian siksa kecil sebelum datangnya siksa besar besok di hari kiamat, agar umat manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dimanapun antum berada, semoga dengan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua ini, kita mampu menjalaninya dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran kitalah yang bisa membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangga, yang mana beliau mensabdakan ajibtu lil muslim, aku terkagum kepada orang muslim, idza asobbathu musibah, ketika menimpanya suatu musibah, ihtasaba wa sabara, dia meminta pahala kepada Allah, dia berniat karena Allah, wa sabara, dan dia bersabar. Wa idza asabahu khairun hamidallaha wa syakara, dan apabila mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya peringatan itu tidak lama.
Kalau kita mau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah peringatan. Semoga setelah Ramadan wabah virus corona ini segera berakhir. Amin Allahumma amin. Setelah kita memahami bahwa ini suatu peringatan, oleh karena itu kelanjutan tema yang antum sepakati, wabah merubah budaya umat Islam di bulan suci Ramadan. Budaya di bulan suci Ramadan mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan sholat taraweh berjamaah, tadarus Al-Quran, mungkin kajian-kajian ilmu. Kesemuanya itu baru-baru ini yang agak geser sedikit. Yora. Oleh karena itu yang merubah budaya ini sebenarnya bukan wabah, akan tetapi umat manusia sendiri. Meskipun tidak ada wabah, kalau umat Islam tidak mau menjalankan sholat taraweh, mereka dinamakan orang yang merubah budaya Muslim, budaya umat Islam. Karena ketika ada wabah seperti ini, alhamdulillah kita bisa masih menjalankan sholat taraweh meskipun ada yang di rumah. Kita bisa tadarus Al-Quran meskipun di rumah. Kita bisa mengkaji beberapa ilmu meskipun di rumah. Oleh karena itu wabah ini tidak merubah budaya umat Islam. Nikmat yang agung ini marilah kita syukuri dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ini sebuah peringatan, kemungkinan kita menjalankan tarawih di rumah, kita mengkaji ilmu lewat di rumah, kita tadarus Al-Quran dari rumah, mungkin Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita sehingga kita besok dari kiamat akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensabdakan, akhfallahu salasan fi salasin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Pertama, ridhahu fi ta'atih. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya ketika bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tahtaqiranna minat ta'ati syai'an. Oleh karena itu jangan meremehkan sedikit pun dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum kurang bahagia, ora iso rame-rame masjid. Nah, kalau kita husnudzon, oh menawa wae, mudah-mudahan aja ridhonya Allah taala turun pada malam ini. Kita mengkaji ilmu meskipun beberapa pintir yang hadir. Amin Allahumma amin. Sebagaimana sejarah Al-Imam Shibli. Al-Imam Shibli ketika meninggal dunia, beliau diimpikan, ditanya, wahai Abu Bakar, ya Imam Shibli, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Katanya, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa seperti ini bagaimana? Al-Imam Shibli mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Imam Shibli. Imam Shibli mendapatkan kenikmatan yang luar biasa bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bukan karena beliau berpindah-pindah menuntut ilmu, bukan karena orang terkenal, akan tetapi kata Allah, wahai Shibli, apakah kamu tidak ingat ketika kamu berjalan di Baghdad menemui suatu kucing, ya, menjumpai suatu kucing
kucing yang sedang kedinginan. Akhirnya Al-Imam Shibli menyelamatkan kucing tersebut. Dengan rahmatnya Imam Shibli kepada kucing, sayangnya Imam Shibli kepada kucing, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Imam Shibli di alam kuburnya, bahkan insya Allah di alam akhirat nanti. Para hadirin yang saya cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya ketika maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, fala tahtaqiranna minal maksiati syai'an. Jangan sedikit pun antum sekalian meremehkan maksiat sekecil apapun. Contohnya, dulu ada seseorang yang habis makan, ya, habis makan, cuci tangannya ini diusapkan ke dinding tetangga. Gara-gara ini loh Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan ibadah sekecil apapun. Kita tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun. Yang ketiga, wa akhfa waliyahu fi halqih fala tahtaqiranna minhum syai'an. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya pada makhluknya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meremehkan kepada teman kita, meremehkan tetangga kita, meremehkan saudara-saudara kita. Mungkin mereka lebih baik daripada kita, meskipun usianya masih di bawah usia kita, meskipun mereka bukan golongan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Ramadan ini termasuk menggembleng jiwa agar umat manusia menjadi umat yang berakhlakul karimah, yang mempunyai hati yang bersih. Semoga kita tergolong umat yang mempunyai hati bersih. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran antum di majlis ini, saya teringat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang seperti antumlah orang-orang yang dipamerkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memamerkan kepada para malaikat, membanggakan kepada para malaikat. Siapa yang dibanggakan? Siapa yang dipamerkan? Ternyata mereka adalah pemuda-pemudi yang berusia remaja, yang usia remajanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu lewat kajian ilmu, entah itu lewat pembacaan Al-Qur'an, entah itu sholat tarawih atau lain sebagainya. Intinya jiwa muda mereka digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sabda beliau, inna ahabbal khalaiq ilallahi syabun hadasus sinni fi suratin hasanatin jamilatin ja'alahu syababahu wa jamalahu fillah wa fi ta'atih dalikal ladzi yubahi birrahmanu malaikatahu yaqulu hada abdi haqqa. Rawahu Imam Suyuti an Sayyidatina Ummi Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti dari beliau Sayyidatuna Ummu Salamah. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada adik-adik saya di Ibnu, di IPBNU, semangatlah berjuang, semangatlah menuntut ilmu. Karena virus ini ada hikmah yang sangat luar biasa supaya kita ini mau semangat menuntut ilmu. Kenapa kok gitu? Ketika antum ditahan tidak boleh keluar rumah, ternyata nggak enak, benar nggak? Oleh karena itu, setelah peringatan ini selesai, wabah corona
sudah selesai, yang beraktivitas di sekolah, sekolah dengan bersungguh-sungguh. Yang aktivitasnya di pesantren, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Mungkin yang bekerja, bekerjalah dengan cara yang halal. Kenapa? Ketika ada peringatan lagi, antum mungkin pusing lagi. Ya tak betul? Jadi ngono nih. Ulama ini masya Allah. Jadi setiap peringatan sebagaimana rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ada yang sifatnya sebentar, ada yang agak lama, ada yang pancet. Seperti apakah yang sebentar? Sempritan, prit, sebentar. Ada yang agak lama, oh ini setengah menit. Lampu hijau, lampu merah. Disuruh apa? Suruh berhenti. Ada yang agak lama, tulisan di belok-belok jalan, hati-hati ini berbahaya. Begitu juga peringatan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya sebentar sebagaimana kematian tetangga. Ketika ada tetangga yang meninggal dunia, sebenarnya Allah taala memperingatkan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memperingatkan kepada adanya banjir, adanya tsunami, itu agak lama lagi. Terus ini virus corona, ada yang lama lagi. Nah, setelah virus corona sudah berakhir, apakah peringatan Allah taala selesai? Tidak. Peringatan Allah taala ada yang lanjut terus, yang diteruskan para ulama-ulama kita, yang disampaikan para ustadz, para habaib, para kiai. Oleh karena itu, antum tidak boleh putus asa dengan adanya wabah virus corona ini. Semangat terus untuk mencari ilmu. Dengan adanya virus corona ini, kita bisa mengambil banyak ilmu dari tokoh pakar fikih, pakar tasawuf. Ilmu mereka keluar semua. Akhirnya kita bisa kumpulkan, kita bisa gabungkan. Oh, ternyata ada yang mengatakan tidak boleh Jumatan dulu, ada dasarnya. Oh, harus Jumatan. Kenapa? Kualitas keilmuan mereka tidak sama, keyakinan mereka tidak sama. Ada yang pakar fikih, ada yang pakar tafsir, ada yang pakar hadis, ada yang pakar tauhid. Semuanya itu baik semua. Keinginannya mereka pasti satu, ingin umat ini bersabar, pengen umat ini selamat, pengen umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang mengikuti kajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga sesuai dengan sabda Nabi tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya di malam ini. Amin Allahumma amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini ada pertanyaan dari peserta kajian. Ini ada pertanyaan seperti ini. Menanggapi keadaan Ramadan saat ini dengan adanya wabah yang mendunia, bagaimana ketika pandangan masyarakat dan instruksi pemerintah itu tidak sinkron dan masyarakat tetap melaksanakan aktivitasnya di bulan Ramadan seperti sholat raweh, buka bersama dan lain sebagainya? Bagaimana tanggapan dari Ustadz terkait hal tadi, dan apakah yang melaksanakan itu salah jika tetap menjalankan kebiasaan mereka? Ketika kita mengikuti anjuran pemerintah pun baik, karena ini ada yang mengatakan musibah, ya, ada yang mengatakan adab bagi orang yang tertimpa
mungkin ini suatu adab, mungkin yang belum, mungkin yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan. Oleh karena itu, daripada menghindari cekcok antara pemerintah, kita ikuti aja. Biar suasana Ramadan ini tidak ada percekcokan, sehingga ibadah pun terasa nyaman meskipun di rumah. Karena tadi saya sudah katakan, Nabi dulu juga tidak sepenuhnya di masjid. Rasulullah ketika sholat tarawih di masjid, terus di masjid ketika bertambah banyaknya jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumah. Kenapa? Kalau sholat di rumah dikhawatirkan tarawih ini wajib. Ini ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz. Dengan adanya pandemi saat ini telah marak kasus pencurian dan pembegalan seperti yang terjadi di lingkungan Jepara ini. Itu menandakan bahwa semakin besar cobaan, maka godaan untuk berbuat jelek atau kejahatan itu semakin besar. Dengan hal itu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan agar bisa melewati cobaan di masa pandemi yang sulit ini? Kita sambil berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dan waspada, rumah dikunci, barang-barang yang berharga disimpan, yang sekiranya pencuri ini tidak bisa menemukan barang tersebut. Jadi nggak cukup doa tok, donga tok muntri dokok latar cukup. Mengenai untuk meningkatkan keimanan kita itu bagaimana, Ustaz? Karena keimanan seseorang itu beda-beda ya. Yeah. Jadi meskipun satu kajian kayak gini, pasti keimanan mereka tidak sama. Ada yang cukup mantap dengan doa karena Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya berdoa, tentara-tentara Allah taala yang berupa malaikat dikirim untuk menjaganya. Ada yang berkeyakinan seperti itu, ada yang mosok, ada yang kurang yakin, kan gitu. Yeah. Jadi tidak semua jamaah mampu dia ajak untuk berkeyakinan dengan doa saja. Saya yakin mereka ini tidak bisa. Ini ada pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Bagaimana mengejar keberkahan di bulan Ramadan ini? Seperti itu. Itu yang terakhir. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syekhina Murabbi Ruhina Al-Habib Muhammad sallallahu al-Habib Muhammad ibni Samahat Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Hafidh Abdul Bil Baqi, man qara'a ya hayyu ya qayyum fi Ramadan mi'ata marrah adraka lailatul qadar. Siapa yang mau membaca ya hayyu ya qayyum pada malam-malam bulan Ramadan, maka dia akan diberi anugerah oleh Allah Ta'ala mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Karena keberkahan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Adapun malam Lailatul Qadar sesuai dengan sabda Nabi, itu di malam-malam terakhir yang ganjil 10 Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa itu, mulai sekarang tiap malam kita berbuat baik, siangnya kita berbuat baik. Karena apa? Al-Imam Musili mengatakan, siapa-siapa yang di bulan Rajab beramal baik, maka diberi Allah Ta'ala di Sya'ban mampu berbuat baik. Siapa yang di bulan Sya'ban berbuat baik,
di Ramadan diberi Allah Ta'ala mampu berbuat baik. Oleh karena itu siangnya berbuat baik, dampaknya di malam mampu mendapatkan berbuat baik. Kemungkinan berbuat baik setiap waktu kita ini akan meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang saya utarakan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Muhammad Ibnu Ziyad atas materi yang telah disampaikan pada kajian kali ini. Kesimpulan dari yang disampaikan adalah peringatan itu tidak lama. Yang merubah budaya ini umat manusia sendiri. Meskipun tidak ada wabah tetapi tidak mau menjalankan tarawih termasuk mengubah budaya. Allah menyembunyikan murkanya ketika maksiat kepada Allah. Jangan sedikit pun meremehkan maksiat sekecil apapun. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan ibadah sekecil apapun. Yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya. Meskipun mereka golongan orang-orang yang berilmu, karena Ramadan mengembleng umat manusia untuk mensucikan hatinya. Intinya, jiwa muda mereka harus digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan akan selalu berlanjut, yang akan dilanjut dari habaib. Maka dari itu kita harus selalu lebih kuat untuk menghadapi peringatan tersebut. Karena Allah hanya ingin satu, kita selalu sehat, selalu bersabar, selalu bersyukur dan kembali kepada Allah. Mungkin itu kajian pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Sebelum kajian ini ditutup, kami mohon kepada Bapak Ustadz Muhammad Ibnu Ziyad untuk memberikan barokah doa untuk menutup kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ila hadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan dan rekan kita IPNU IPPNU Senusantara dan teman-teman saudara-saudari dari seluruh Indonesia yang telah mengikuti kajian online santri milenial tahun 2020 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam tingkah laku maupun tutur kata saya ada yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.